Ya. Udah kita mulai nih, Pak. Belum, baru kita mau mulai nih. Oh, nggih. Saya share materi dulu. Kita share materi dulu. Kita terlihat materinya ya? Ya, Pak. Sudah, Pak, sudah. Bisa, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang juga Pak. Kita ketemu di hari kejepit ini. Hari kejepit. Harusnya libur ya. Nah, ada libur. Kalau ada libur bersama aja enak. Karena liburnya hari ini nggak tahu Pak. Libur kejepit, Pak. Libur kejepit. Jepit Pak. Oke, lanjut, Pak. Kemarin sudah surat kuasa. Sekarang kita masuk ke gugatan. Teknik penyusunan gugatan. Karena ini penting. Ini mahkotanya penggugat. Kalau di dalam hukum pidana, kalau di acara pidana, ini mahkotanya jaksa. Jaksa itu dengan dakwaannya. Kalau di perdata maupun ini, perdata maupun PT UN, itu gugatan sebagai mahkotanya. Jadi inilah mahkota dari penggugat, yaitu gugatannya harus bagaimana dibuat itu sesuai dengan kaedah-kaedah hukum. Tidak dibuat kemudian keluar dari kaedah-kaedah hukum itu. Itu pentingnya kenapa gugatan menjadi jadi suatu hal yang sangat prinsipil ketika kita mengajukan gugatan. Istilah gugatan itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa diartikan gugat atau kata dasarnya gugat, atau gugat itu diartikan sebagai mendakwa atau mengadu kalau di dalam hukum pidananya pada dalam suatu perkara, menuntut janji, membangkitkan perkara yang sudah-sudah, atau mencela, atau yang lebih kasar sering disebut dengan mencela lebih keras. Nah, itu yang sering disebut sebagai kenapa kemudian gugatan menjadi hal yang sangat penting, karena dia berisi dalam hukum pidana, dalam hukum perdata sering disebut dengan tuntutan. Jadi tidak sama maksudnya dengan gugatan. Jadi dia lebih kepada tuntutan. Jadi apa yang diinginkan oleh seseorang itu disebut dengan tuntutan. Kalau gugat itu lebih umum, lebih luas dia, lebih luas sampai kepada persoalan-persoalan yang lebih prinsipil atau lebih lebih pribadi, itu masuk ke dalam gugatan. Tapi kalau suatu tuntutan, apa yang diinginkan itu yang dimaksud dengan gugatan. Lebih kepada bagaimana peradilan, kalau misalnya penggunaannya itu ada dua kalau di dalam perkara itu, ada namanya permohonan, ada namanya gugatan. Kalau permohonan biasanya itu tidak ada temannya bersengketa, jadi cuma ada satu pihak. Tapi kalau gugatan itu ada dua pihak kemudian. Nah, pada peradilan pidana, dokumennya itu sering disebut dengan dakwaan kalau dalam pidana. Jadi surat dakwaan jaksa. Nah, surat dakwaan jaksa itu yang disebut dengan gugatan. Kemudian kalau pada levelnya peradilan umum atau di pengadilan negeri, itu sering disebut dengan gugatan. Kalau di PHI atau pengadilan hubungan industrial juga sama dengan gugatan. Nah, kalau di pengadilan agama itu sering gunakan istilah dengan permohonan. Nah, kalau di pengadilan tun itu juga permohonan, tapi kalau di Mahkamah Konstitusi dia disebut dengan permohonan. Nah, secara prinsipil permohonan kalau dalam hukum acara perdata itu sering disebut dengan perkara hanya dilakukan oleh satu orang secara prinsipilnya, tapi banyak kemudian yang melakukan atau merubah posisi permohonan itu. Bukan ada kemudian persoalan bukan ada persoalan kemudian orang tidak
setuju atau setuju terhadap suatu hal. Tapi persoalannya adalah ada keinginan untuk bagaimana perbaikan terhadap apa yang diinginkan di dalam permohonan tersebut. Nah, itu contoh ciri-ciri dari sebuah gugatan. Nah, ketidaksamaan dalam penggunaan istilah seperti yang dikemukakan tadi di atas itu harus menjadi perhatian dalam menyusun sebuah dokumen hukum. Itu pentingnya. Jangan kemudian kita membuat kalau bisa tadi contohnya kalau di pengadilan agama namanya adalah permohonan. Tiba-tiba kita membuat gugatan. Nah, itu yang beda. Itu yang kemudian tidak kemudian menjadi, karena gini, di dalam peradilan agama itu tidak ada orang yang digugat. Di pengadilan agama itu hanya ada orang kemudian mengajukan permohonan cerai misalnya, bukan gugatan cerai, permohonan cerai terhadap A dengan B, karena di situ dia memohon kepada hakim untuk dia dikabulkan, dia bercerai misalnya. Demikian juga di Mahkamah Konstitusi yang ada namanya permohonan untuk dia dinyatakan sebagai pemenang, bukan kemudian dia menggugat, karena proses menggugatnya sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kalau yang lain kemudian kenapa menggunakan bahasa gugatan? Karena yang diminta adalah membatalkan kemudian. Ada yang membatalkan jual beli, ada yang membatalkan SK. Itu kan membatalkan SK namanya. Nah, yang diminta adalah membatalkan SK untuk menerbitkan SK baru kemudian perintahnya. Nah, seperti itu yang dimaksud kemudian kenapa istilahnya berbeda, bukan namanya istilahnya berbeda, tapi maksudnya adalah sama sebetulnya. Antara gugatan dan permohonan itu sama, artinya adalah sama sebetulnya pada prinsipnya. Cuma digunakan kemudian karena ruang lingkup hukumnya yang kemudian membedakan dia harus menggunakan apa itu permohonan, apa itu apa itu yang kemudian menjadi bagian dari gugatan. Nah, bahkan uniknya di dalam Undang-Undang 586 mengartikan gugatan itu adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat atau usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Itu uniknya di Undang-Undang Nomor 5. Berbeda dengan Undang-Undang 30. Undang-Undang 30 sudah jelas. Memang soal istilah gugatan ini lebih banyak dipahami maksud dan artinya secara teoritis. Namun ada kalanya dituntutan kehati-hatian karena apa yang digunakan istilah permohonan dan bukan gugatan. Sementara itu ada kalanya antara gugatan dan permohonan tidak bisa dipandang sebagai sama arti atau prosedur dan kedudukan hukumnya. Hal ini sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang akan melakukan suatu. Jelas, Pak. Nah, kedengaran ya? Halo? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Jelas. Sangat jelas. Jelas, Pak. Jelas. Terempaknya. Dengan saya yang error. Nah, hal ini yang kemudian menjadi penting kemudian. Kenapa kita harus sangat hati-hati dalam menentukan penyusunan sebuah gugatan. Karena ketika kita salah membuat sebuah gugatan, karena di dalam gugatan itu ada dua syarat. Ada syarat formil dulu, baru dia bicara syarat material. Syarat formil adalah syarat bicara soal sah atau tidaknya gugatan ini diajukan. Diajukan oleh siapa yang mengajukan, objeknya apa, tempat kedudukannya di mana. Nah, itu syarat formil kemudian. Itu yang sering dikenal dengan nama eksepsi kemudian. Jadi, gunakan ruang jangan sampai ada tempat untuk lawan melakukan eksepsi. Nah, kalau di pidana misalnya itu ada eksepsi soal di pasal 142, 146 tidak salah itu. Nah, itu ruang-ruang eksepsi kemudian tidak jelasnya gugatan, tidak jelasnya pasal yang digunakan, itu memberikan ruang orang untuk melakukan eksepsi. Nah, ini yang harus diperhatikan, jadi syarat formil. Jadi hakim itu sebelum masuk ke pokok perkara atau ke materialnya, maka dia akan menguji dulu hal-hal yang bersifat formil terkait gugatan ketika ada eksepsi soal syarat formil. Makanya biasanya ada putusan sela. Putusan sela itu putusan terkait dengan memenuhi syarat formil tidak gugatan ini diajukan. Kalau dia tidak memenuhi syarat formil, maka sangat mudah kemudian dia dipatahkan dalam putusan sela kemudian.
Apa aja syarat-syarat formil yang biasanya paling cepat dipatahkan dalam putusan celah, yaitu soal kompetensi, kewenangan mengadili. Kewenangan mengadili itu ada dua, kewenangan absolut, kewenangan relatif. Itu yang biasanya diputus lebih awal. Dan rebus in idem. Rebus in idem, kemudian error in persona. Nah, 4 hal ini. Kompetensi absolut itu terkait dengan kewenangan mengadili pengadilan. Kemudian, misalnya begini, perkara yang digugat adalah pejabat publik, tapi dia digugat di pengadilan negeri. Maka di situ pasti akan terjadi eksepsi kompetensi absolut, karena bukan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili terkait dengan pejabat tun. Kalau pejabat tun adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara, itu bisa dikabulkan. Kemudian kewenangan relatif. Kewenangan relatif ini adalah kewenangan pengadilan mana yang berwenang mengadili. Misalnya ada SK yang dibuat oleh Jakarta, oleh kementerian, tapi SK itu diberlakukan di Nusa Tenggara Barat. Nah, kita kemudian menguji SK itu di PTWN Nusa Tenggara Barat. Nah, itu dimasuk ke wilayah kompetensi relatif kemudian. Ini bukan kewenangan pengadilan tun Mataram, ini adalah kewenangan pengadilan tun Jakarta harusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kewenangan relatif. Kemudian ada nebis in idem. Nebis in idem ini perkara yang sudah diputus tidak bisa lagi diajukan gugatan. Nah, satu perkara tidak boleh diuji 2 kali terkait dengan objek yang sama, subjek yang sama, materi gugatan yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan nebis in idem kemudian. Jadi hal-hal yang sudah diuji sebelumnya tidak bisa lagi diuji. Nah, itu. Yang keempat adalah soal error in persona. Error in persona ini adalah bicara soal legal standing. Jadi apakah orang ini punya kedudukan hukum nggak mengajukan gugatan? Nah, itu yang diuji kemudian. Apakah dia punya kedudukan hukum atau tidak mengajukan gugatan? Kalau dia tidak punya kedudukan hukum mengajukan gugatan, maka dia dianggap sebagai error in persona. Dia tidak punya legal standing mengajukan gugatan ke pengadilan tun. Makanya persiapan-persiapan itu menjadi penting untuk beberapa hal. Nah, berapa bentuk surat gugatan? Bentuk gugatan itu ada 2. Ada gugatan tadi yang sudah saya uraikan di awal tadi itu. Ada namanya gugatan kontetiosa. Nah, proses peradilan sanggahan penyanggah. Gugatan kontetiosa ini biasanya disebut dengan gugatan perdata dalam praktek beracara di pengadilan perdata. Dalam gugatan kontetiosa ini dalam kanun sengketa yang menarik pihak lain sebagai tergugat. Itu kontetiosa. Kemudian ada gugatan voluntair atau berupa permohonan. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau permohonan yang tidak mengandung sengketa serta tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan gugatan voluntair. Ini dikenal di hukum acara perdata. Tapi kemudian tadi sudah dijelaskan ada beberapa yang tidak menggunakan gugatan tapi menggunakan permohonan seperti di peradilan agama dan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Kenapa dia kemudian menggunakan bahasa permohonan? Karena dia tidak mengajukan gugatan tapi mengajukan permohonan. Di dalamnya permohonan, misalnya orang mau bercerai itu permohonan, tidak ada gugatan. Permohonan apakah dia dikabulkan perceraiannya atau tidak. Kemudian dia mau mengajukan soal waris, tidak ada gugatan waris, tapi di situ diminta tidak. Kalau di dalam waris itu kan kalau dia dikabulkan kan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena dua-duanya akan menang. Kedua ahli waris akan mendapat bagiannya masing-masing menurut faraid. Makanya tidak dikenal kemudian gugatan waris, tapi permohonan perbagian waris istilahnya. Nah, itu yang dimaksud tadi. Nah, beda kemudian kalau di MK memang ada para pihak, ada pemohon, ada termohon, ada pihak terkait. Kemudian kalau di MK kenal pihak terkait ini yang kemudian yang dimaksud dari pihak yang kalau di TUN itu disebut dengan tergugat 2 intervensi. Faktor-faktor penting dalam menyusun gugatan itu setidaknya ada dalam kelompok ke dalam 3 garis besar, yaitu formalitas, material, dan struktur. Ini penting. Jadi ada formalitas gugatan, ada segi materialnya, ada strukturnya. Karena baik
kalau di TUN ya, kalau di TUN masih bisa perbaikan gugatan, tapi kalau di hukum acara di pengadilan umum, di pengadilan perdata, di peradilan pidana itu tidak bisa memperbaiki gugatan maupun memperbaiki surat dakwaan. Hanya 2 tempat kemudian gugatan itu bisa diperbaiki, permohonan gugatan bisa diperbaiki, di pengadilan TUN sama di peradilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu hakim aktif memberikan saran untuk perbaikan permohonan. Di TUN juga demikian, hakim aktif memberikan saran untuk perbaikan gugatan. Hanya di 2 tempat itu. Tapi kalau di peradilan perdata maupun di pengadilan agama tidak ada saran. Di pengadilan agama misalnya soal pembagian waris, pertama kali yang diuji adalah jangan sampai pernah kurang kemudian orang yang digugat terkait dengan waris. Kalau dia digugat maka dia pasti sudah di putusan selanya, dia cepat putusan selanya. Begitu tahu ini ada kurang pihak, maka hakim akan menyatakan ini kurang pihak. Tidak boleh hakim kemudian menyidangkan dengan sia-sia nanti ternyata kurang pihak. Segi formalitas gugatan pada prinsipnya berkaitan dengan subjek gugatan, identitas, penggugat maupun tergugat. Dalam gugatan harus jelas lengkap ditulis identitas penggugat dan tergugat, seperti nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kebangsaan, dan bisa ditambah sebagai informasi lainnya sehingga memperkuat. Yang kemarin sudah saya jelaskan itu ditambah dengan kewarganegaraan. Jadi di sini nama itu kewarganegaraan menjadi penting Nah, ini bedanya dia dengan peradilan lain. Kalau di pengadilan agama dia harus jelas agamanya, karena begitu dia cantumkan agama Hindu maka dia pasti ditolak gugatannya karena bukan tempat sengketanya orang yang beragama Hindu. Tapi kalau dia makanya diminta untuk menyebut agama dan siapa nama orang tuanya. Nah, banyak agama biasanya menyebut dengan bin atau binti gitu ya. Di situ perbedaannya. Segi material gugatan, setelah menetapkan siapa-siapa yang dijadikan tergugat atau tidak tergugat dengan mencantumkan identitas lengkap, maka setelah itu baru disusun materi gugatan atau substansi gugatan. Dalam menyusun materi gugatan tidaklah bisa diuraikan demikian saja, tetapi harus diperhitungkan pula dengan peran dan keberadaan masing-masing tergugat apabila tergugat lebih dari 1. Nah, sebelum menyusun gugatan, penggugat harus menentukan terlebih dahulu gugatan jenis apa yang akan disusunnya. Nah, di pengadilan TUN itu ada gugatan partai politik, ada gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, ada gugatan pembatalan SK dan seterusnya. Banyak macam gugatan di pengadilan TUN, tidak hanya 1. Nah, sebelum menyusun jenisnya, apakah gugatan berupa gugatan melawan prestasi atau gugatan berupa perbuatan melawan hukum atau gugatan memperjuangkan hak-haknya sebagaimana menjadi milik penggugat atau selain sejenisnya. Itu bisa dilakukan kalau di dalam peradilan perdata. Nah, terhadap sifat gugatan itu, gugatan melawan prestasi seperti lebih terukur, ada pijakan untuk memulai mana yang uraian dasar, gugatan diawali tegas dan seterusnya. Ada pendapat yang mengatakan gugatan melawan prestasi lebih objektif, kemudian gugatan perbuatan melawan hukum dipandang sebagai gugatan yang bersifat subjektif. Dalam lapangan hukum ada bermacam-macam bentuk perbuatan melawan hukum. Nah, ada yang material, kezaliman dan seterusnya. Ada perbuatan melawan hukum oleh penguasa, biasanya itu yang dilakukan di peradilan TUN. Nah, dasar gugatan itu menjelaskan soal dasar gugatan adalah menguraikan soal fakta atau peristiwa. Jadi dia harus jelas fakta dan peristiwanya, jangan sampai kemudian fakta dan peristiwanya kabur. Karena itu yang diuji pertama kali. Apakah faktanya ini jelas atau faktanya kabur? Kalau dia jelas, seperti apa penjelasannya? Itu harus diuraikan, tidak boleh di setengah-setengah kemudian. Kemudian soal substansi terkait dengan materi. Dasar gugatan tentu dapat dari dalil yang mendukung petitum. Petitum ini adalah tuntutan ya. Kalau dalil itu namanya posita atau posita atau
apa istilahnya putamenum petendi istilahnya. Jadi bila dalam menyusun gugatan, penggugat harus mampu memilah dan memilih apa saja yang harus diuraikan, apa saja yang tidak harus diuraikan. Jadi hal-hal yang tidak penting tidak usah dimasukkan dalam gugatan. Karena yang nama gugatan itu yang kita uraikan itu wajib dibuktikan. Itu kuncinya. Jadi kita jangan memasukkan hal-hal yang tidak kita memiliki buktinya kemudian. Atau hal-hal yang sulit kita buktikan. Jangan dimasukkan semua dalam gugatan. Karena begitu kita masukkan itu harus dibuktikan. Di situ bedanya dengan itu inti dari sebuah gugatan. Fundamental petendi istilahnya. Positum atau fundamental petendi yang disebut juga dasar gugatan. Dan dari gugatan salah satu bagian dari gugatan itu yang menurut Emilia Harahap. Jadi dia harus dijelaskan fakta yang mendahului peristiwa hukum. Jadi ada fakta, baru ada peristiwa hukum. Itu. Faktanya seperti apa? Misalnya faktanya, contohnya adalah pilkades ya. Saya ambil contoh pilkades atau contoh soal pembatalan sertifikat. Faktanya adalah dia yang menguasai tanah terus-menerus ini. Menguasai tanah terus-menerus, tiba-tiba yang membuat sertifikat adalah orang lain. Nah, akibatnya ini adalah berarti ada masalah kemudian di prosedurnya, di prosedur sampai ke proses administrasinya. Ada hal yang dilewati. Nah, itu yang diuji kemudian. Kenapa yang menguasai tanah, yang mengerjakan tanah secara terus-menerus, tapi yang buat sertifikat lain kemudian. Nah, itu yang kemudian coba dibatalkan. Atau dalam proses pilkades misalnya. Proses pilkades itu kan panjang. Sampai ke soal DPT, nanti kita bisa jelaskan. Soal DPT, kemudian tiba-tiba jumlah pemilih berbeda dengan jumlah DPT. Nah, itu kemudian jadi masalah. Nah, itu yang harus jeli kemudian untuk melihatnya. Nah, apabila gugatan ternyata tidak konsisten antara persona petendi dan petitum, dapat juga dijadikan eksepsi atau bahan pertimbangan hukum untuk dimasukkan dalam jawaban yang akan melemahkan dari gugatan itu. Itu yang kemudian. Jadi dia harus korelasi kemudian antara dalil gugatan dengan tuntutan, itu harus berkorelasi. Jangan kemudian dalil gugatannya tidak ada, di tuntutannya minta dalil gugatannya B, di tuntutannya minta C misalnya. Nah, itu yang kemudian jadi peluang orang untuk melakukan eksepsi. Proses menyusun positum untuk PPD itu terdapat unsur-unsur berupa dasar hukum, dasar fakta, mengenai dasar hukum itu berupa penjelasan apa adanya hubungan hukum antara pihak penggugat dan tergugat. Dasar hukumnya. Dasar fakta itu fakta-fakta yang terjadi dalam hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, antara penggugat dengan materi objek perkara maupun dengan subjek lawannya tergugat. Apa kemudian fakta-faktanya? Objeknya apa, subjeknya siapa, tergugatnya. Nah, apa hubungan hukumnya kemudian? Jadi saya jelaskan soal pembatalan sertifikat. Si penggugat ini menguasai tanah, tiba-tiba keluar sertifikat atas nama tergugat. Nah, itu subjek lawannya. Hubungan hukumnya apa itu kemudian? Nah, itu maksudnya dasar fakta. Kemudian mengedepankan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan. Jangan keluar dari itu. Karena kalau sudah keluar dari itu akan sulit untuk dibuktikan. Beberapa unsur dalam positum yang dikemukakan di atas dalam menyusun gugatan, maka semua adalah ditujukan untuk mencapai pemenuhan tuntutan. Ini artinya positum tidaklah layak sebuah unek-unek atau penggugat yang juga harus dihindari uraian menggunakan bahasa emosional yang tidak penting. Ini penting ini kemudian. Jangan kemudian semua unek-unek dituangkan dalam gugatan. Jangan sampai kemudian apa hal-hal yang tidak penting kita muat di dalam gugatan. Kita mau bicara ini kan tidak substansi kemudian. Substansinya saja yang diuraikan. Apa hal yang dilanggar secara hukum itu yang diuraikan. Nah, dalam praktek hukum acara gugatan tambahan ini biasanya dikenal dengan gugatan proposisi. Nah, segi struktur tidak satu acuan baku mengenai struktur gugatan. Tapi bila gugatan dibuat seorang kuasa hukum, advokat, para praktisi hukum, atau pemerintah atau perusahaan, tuntutan dalam menyusun sebuah gugatan sudah menjadi keahlian mereka. Dalam konteks struktur, gugatan tidak semata-mata hanya berarti sebuah sistematika, tetapi juga mencerminkan ketuntutan atau antara satu bagian dengan bagian yang lain dari gugatan yang sifatnya adalah integratif.
Jadi dia saling berkaitan, integratif, terintegrasi, kemudian tidak terpisahkan antara posita maupun petitum itu menjadi satu kesatuan yang sama isinya. Tidak kemudian keluar dari hal-hal yang kemudian tadi yang sudah dibicarakan tadi, tiba-tiba di tuntutannya berbeda, maka dia tidak terintegrasi kemudian. Struktur sebuah gugatan lazim terdiri dari kepala bagian kepala, instansi pengadilan bukan dijanjikan, pernyataan pihak, nanti kita jelaskan soal ini, contohnya biar konkret, petitum, dan seterusnya. Merasa kepentingannya dirugikan, hak-haknya dilanggar. Kalau dalam prakteknya, nah ini contoh gugatan. Jadi kita prakteknya. Ada yang sudah buat gugatan enggak? Ada yang sudah jadi gugatannya enggak? Belum, Masih, Pak. Pak. Masih Belum. proses. Baru surat kuasa aja, Pak. Gugatannya dibuat ya. Sesuai materinya, apa materi kamu ngambil putusan lain, enggak ada masalah, silakan. Yang penting Baru mampu surat kuasa aja. dibuat. Ini gugatan. Nah, gugatan saya ambil praktek aja langsung ini. Nah, ini yang dimaksud kepala gugatan. Kepala gugatan itu harus jelas tanggal berapa kita buat gugatan. Kemarin cuma surat kuasa. Jangan kemudian dia mendahului surat kuasa. Dia harus di belakang surat kuasa. Surat kuasanya dulu baru gugatannya. Nah, kepadanya itu jelas kepada siapa diajukan. Ketua pengadilan mana. Yang di Mataram misalnya. Nah, baru dia dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini adalah ini penggugatnya misalnya. Nama, kewarganegaraan, tempat tanggal lain, pekerjaan berdasarkan surat kuasa khusus, nomor, tanggal, surat kuasa yang tadi yang kita masukkan di sini. Jadi dia akan connect di sini, kelihatan dia apakah surat kuasanya duluan atau gugatannya duluan. Lazimnya, bukan lazimnya, wajib itu hukumnya adalah surat kuasa duluan. Bukan kemudian gugatan duluan dibuat baru surat kuasa. Hati-hati di situ. Makanya dia berdasarkan surat kuasa khusus nomor berapa, tanggal, memberikan kuasa kepada. Nah, ini penggugat mengajukan gugatan terhadap ini, dan diberikan kuasa kepada ini, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Yang ini penggugat mengajukan gugatan terhadap berkedudukan, selanjutnya disebut dengan kepada siapa gugatan diajukan. Pada A misalnya, berkedudukan di mana tergugat. Nah, objek sengketanya apa? Jadi pertama kali yang disebut karena sudah menemukan subjeknya sudah jelas, baru objeknya. Siapa objeknya? Apa objeknya? Nah, keputusan fiktif negatif misalnya. Tergugat berupa sikap diam tergugat yang tidak menindaklanjuti merespon surat penggugat nomor, tanggal. Nah, ini dasar hukumnya disebutkan. Baru kita jelaskan soal upaya administrasi. Kita sudah menempuh upaya administrasi. Banding administrasi sudah kita tempuh tanggal sekian misalnya. Tidak ada sikap balasan terhadap keberatan yang kita ajukan, kemudian banding kita juga tidak ditanggapin, itu kita jelaskan. Berarti kita sudah memenuhi unsur formil. Nah, ini maksud dengan unsur formil. Unsur formil sudah kita lakukan berarti itu dengan upaya administrasi. Baru kita masuk ke tenggang waktu. Nah, kapan kita ketahui objek sengketa tersebut? Nah, itu untuk menjelaskan tenggang waktu. Nah, setelah tenggang waktu, baru kita bicara soal urean peristiwa kepentingan penggugat. Nah, di sini bicara soal tadi itu fakta-fakta itu. Apa yang merugikan kita itu dijelaskan soal fakta-fakta. Nah, di sini kepentingan penggugat yang dirugikan. Habis itu baru bicara posita. Gugatan urean kronologi dan alasan gugatan. Baru petitum. Nah, ini sistematikanya penggugat. Nah, kalau sederhananya, saya contohin ini. Kanopi, kelihatan ininya videonya. Ada pertanyaan dulu enggak? Ada Pak dosen. Silakan Pak Kades. Ya. Jadi terkait dengan nebis in idem itu tadi. Nah, misalnya sekarang kan ada masalah yang sudah berkuatan hukum sudah ingkrah ini, lalu kemudian pihak
yang kalah ini mau menggugat lagi. Apakah dia termasuk nebis in idem atau bagaimana, Pak dosen? Lalu kemudian yang kedua, oleh yang kalah ini kan sudah jelas di situ di putusan pengadilan itu semua aset-aset yang dimiliki itu sudah tidak lagi menjadi miliknya karena itu sudah ada di putusan itu sudah dijelaskan. Nah, ini dia mau mengulangi lagi ini. Dia mau mengulangi lagi untuk membuat sebuah pengaduan. Kira-kira bagaimana itu, Pak dosen? Nah, Pak Dekan ya. Mohon maaf. Apa ininya putusannya negatif atau positif? Jadi ada 3 jenis putusan ya. Pertama, kalau dia negatif itu tidak dapat diterima gugatan. Ya. Kalau tidak dapat diterima gugatan, berarti dia disebut putusan yang negatif. Nah, ini berarti masih syarat-syarat formil yang diuji. Kalau syarat formil yang diuji, berarti dia masih bisa mengajukan gugatan. Walaupun dia sampai kasasi itu kemudian, itu belum inkrah karena masih formilnya. Nah, masih formil kalau dia tidak dapat diterima gugatannya. Tapi kalau dia positif itu ada 2. Ada ditolak, ada dikabulkan. Nah, kalau dia ditolak atau dikabulkan, itu pasti cenderung masuk nebis in idem kemudian. Biasanya orang bermain kemudian terkait soal ada yang belum digugat. Nah, ada yang belum digugat. Ya, kalau ada yang belum digugat, berarti bukan kesalahan pihak tergugat yang menang misalnya. Penggugat ini mau mencoba menggugat, seharusnya orang yang belum digugat itu yang menggugat. Bukan lagi dia yang menggugat gitu loh. Iya, iya. Nah, jadi siapa yang merasa belum digugat, itu yang seharusnya menggugat. Bukan penggugat sebelumnya lagi menggugat. Karena misalnya dia sudah menggugat sebelumnya ya. Putusannya dia ditolak atau dikabulkan. Misalnya ditolak misalnya sampai putusan Mahkamah Agung dia ditolak. Tiba-tiba dia mau menggugat lagi dengan orang yang belum digugat. Nah, itu yang masalah. Itu masalah kemudian. Kenapa dia tidak gugat dahulu? Kenapa dia kemudian mengajukan gugatan sekarang ini? Itu pertanyaan besarnya kemudian. Nah, di situ kemudian lupanya mereka. Begitu. Oh, Pak Anu, Pak Haji dulu, Pak Haji Marsawa. Salam dulu. Ya, lanjut Pak Dekan. Yang lain ada pertanyaan dulu. Masuk, Pak Dekan. Ya, Pak Kades. Ini berkaitan dengan administrasi, ya. Fakta dan peristiwa apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Jadinya mana yang lebih duluan diperiksa antara fakta dan peristiwa? Apakah fakta dan peristiwa itu bersamaan atau sama jenisnya untuk mengajukan peradilan itu, Pak Dekan? Cuma sederhana aja, Pak Dekan. Fakta dan peristiwa. Makanya yang diuraikan adalah faktanya dulu. Dalam gugatan itu adalah faktanya yang diuraikan. Setelah fakta baru peristiwa hukumnya. Apa peristiwa hukumnya? Nah, faktanya misalnya jadi soal pembatalan sertifikat ya. Faktanya dia dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dia menguasai tanah ini. Dia yang mengerjakan, menguasai. Nah, tiba-tiba tahun 2001 tanahnya disertifikatkan oleh orang lain. Nah, itu peristiwa hukum itu. Itu peristiwa hukum. Tiba-tiba tanahnya disertifikatkan oleh orang lain yang namanya C misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan peristiwa hukum. Kalau faktanya tadi itu penguasaan dia terus-menerus yang tidak pernah putus itu penguasaannya fakta itu. Itu fakta hukum, fakta hukumnya. Peristiwa hukumnya adalah disertifikatkan itu. Jadi pada saat terjadi peristiwa hukum itu dia keberatan kemudian. Kenapa tanah saya disertifikatkan? Saya kan tidak pernah mengajukan sertifikat. Nah, disitulah kemudian. Berarti yang dituntut ikut BPN di sana, Pak Anu ya, Pak Dekan. Ya, BPN soal kan yang diuji dalam pengadilan TUN itu kan soal prosedur dan substansi.
prosedur itu soal SOP biasanya, standar operasional prosedur. Nah, prosedurnya itu apakah sudah sesuai enggak prosedur pembuatan sertifikatnya. Kalau dia cacat administrasi, maka dapat dibatalkan. Kalau sudah keluar sertifikat itu tidak termasuk cacat administrasi, Pak Dekan. Itu kaitannya dengan sertifikat. Berarti misalnya kita yang punya sertifikat, terus kita digugat, terus kita yang punya pemegang sertifikat itu dikalahkan oleh pengadilan, apakah kita bisa menuntut BPN secara itu, Pak Dekan? Makanya dia agak, kalau kita membatalkan dalam ini, hati-hati dalam sengketa pertanahan ya. Persengketa pertanahan itu kan ada dua, ada sengketa hak di peradilan umum. Sengketa hak itu terkait dengan perbuatan melawan hukum. Ada sengketa kemudian soal administrasi. Nah, bisa saya cerita, padahal yang menggarap tanah ini adalah A. Tiba-tiba yang keluar sertifikatnya adalah C. Ya. Kenapa ke C keluar? Ternyata C melewati tanah yang diambil yang bukan menjadi miliknya, dia sertifikatkan. Nah, kesalahan prosedurnya di mana kemudian? Ternyata dalam pengukuran tidak melakukan pengukuran, kemudian tidak mengumumkannya kepada masyarakat soal hasil pengukurannya. Nah, seperti itu. Kalau dia sengketa hak, itu bukan kewenangan pengadilan tun, kewenangan pengadilan umum kemudian. Makanya banyak orang yang kemudian tiba-tiba sengketa haknya belum selesai, tiba-tiba dia ajukan pembatalan sertifikat ke pengadilan tun, ya susah. Harus sengketa haknya dulu diselesaikan. Dia punya hak tidak? Kalau sudah haknya terpenuhi, baru dia sengketa sengketa pembatalan sertifikat. Hati-hatinya di sana. Jangan kemudian paksa diri masuk ke sengketa tun administrasinya. Kalau di pertanahan ya, kalau sengketa tanah. Kalau sengketa tanah, ini saya kasih contoh ini. Ada hari ini yang mana ya? Hari ini saya contoh misalnya begini. Saya ada gugatan hari ini soal, saya nggak lihat dia memang tanah ini sudah bersertifikat, tapi saya tidak mau kemudian menggugat soal sertifikatnya. Ini soal kakak sama adik ya. Kakak sama adik, kemudian tanah adiknya disertifikatkan oleh kakaknya, tanpa sepengetahuan adiknya, setelah disertifikatkan dijual, dibeli oleh pihak C. Nggak saya batalkan sertifikat itu, saya selesaikan dulu sengketa haknya dulu, baru kita bicara soal sertifikat itu tidak sah. Nah, karena kalau kita bicara sertifikatnya duluan, itu sesuai prosedur. Dia lakukan sesuai prosedur. Kenapa dia lakukan sesuai prosedur? Karena posisi adiknya pada saat disertifikatkan tidak di Indonesia gitu. Berarti harus diterpinggir pengacara jadinya itu, Pak Dekan. Iya, harus kepandaian dan mampu melihat ininya. Jangan dipaksakan. Karena kalau kita dalil gugatannya menyatakan begitu masuk dalam sengketa hak, maka pasti pengadilan itu akan menyatakan tidak berwenang mengadili. Sengketa haknya dulu diselesaikan. Gitu. Dulu. Oh, ini dia. Sampai contoh gugatan dulu nih. Contoh gugatan, nih. Nah, ini sengketa Pilkades misalnya. Pilkades bisa bagu. Nah, 11 tanggal 2 gugatan tun warganegaraan pekerjaan alamat. Nah, ini seperti ini maksudnya, yang telah memberikan kuasa kepada pada tanggal sekian, nomor tanggal 11 penggugat Bupati Lombok Tengah selaku tergugat. Adapun yang menjadi objek, harus jelas objeknya. Keputusan Bupati Lombok Tengah nomor sekian khusus 89. Jangan semua SK Bupati dibatalkan. Satu orang misalnya nama satu orang yang harus dibatalkan. Misalnya ada nama di dalam SK itu 10 orang. Kita mau batalkan cuma satu nama. Ya nama itu harus disebut nomor urut berapa misalnya. Tidak kemudian membuat dia menjadi batal semuanya. Nah, itu
itu objek sengketa. Kemudian objek sengketa cuma satu nama, tidak semuanya. Nah, adapun gugatannya bahwa ini sengketa tun, usaha negara, peratun, dan seterusnya dia mengetahui objek itu. Nah, ini kan sejak diketahui nih. Dasar diketahuinya bahwa gugatan didatangkan di pengadilan tun 3 hari di mana penggugat, pemenang, dan seterusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti. Atas tersebut penggugat mengajukan banding administrasi kepada tergugat pada tanggal 10 Desember. Nah, ini mengajukan banding administrasi. Setelah banding administrasi, bahwa penggugat adalah satu calon nomor ini, yang nomor 2. Nah, kita uraikan ini yang dimaksud dengan fakta. Jadi peristiwa faktanya itu ada di Pilkades ini dimulai dari tahap persiapan. Ada persiapan, pencalonan, pemungutan, dan penetapan. Nah, persiapannya itu seperti apa? Di mana kesalahannya kemudian? Kemudian DPT. DPT-nya berapa? Kita lihat. Disinilah perbandingannya kemudian. DPT yang sudah disahkan, tanggal dan seterusnya. Nah, ini fakta kemudian. Ini kemudian fakta. Baru kita bicara peristiwa hukum. Ini peristiwa hukum. Kemudian, ini adalah seorang PNS yang tidak mengundurkan diri sebagai PNS kemudian atau tidak ada izin sebagai PNS. Nah, itu peristiwa hukum. Apa peristiwa hukumnya kemudian ini? Tahap perhitungan. Itu peristiwa hukumnya. Apalagi peristiwa hukumnya penggugat kemudian saat rekapitulasi sudah berarti peristiwa hukum. Jadi peristiwa-peristiwa hukum itu terkait soal apa pelanggaran-pelanggaran prosedur hukum yang dilakukan, itu peristiwa hukumnya. Baru sampai kepada soal dan seterusnya. Mandat. Baru bicara soal apa pelanggaran pasalnya. Nah, ini pelanggaran pasalnya kemudian. Pasal 43, 47, pasal 8, itu pasal-pasal yang dilanggar. Kemudian pasal 40, pasal sekian, itu pasal-pasal harus diuraikan jelas. Kemudian pengaduan, kemudian dan seterusnya sampai kemudian petitum. Nah, ini gugatan, ini petitumnya kemudian. Ini dimaksud dengan tuntutannya, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah, mewajibkan penggugat untuk mencabut keputusannya, mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tun yang baru, menghukum tergugat membiarkan perkara dan atau apabila yang lain. Begitu, Pak Kades. Ya. Jadi itu uraiannya kemudian. Dia harus jelas apa faktanya, apa peristiwa hukumnya. Nah, kalau peristiwa hukum nanti akan menentukan pasal apa yang dilanggar kemudian. Pasal apa yang tidak dilakukan itu terlihat. Tapi kalau kita hanya menguraikan fakta, tidak menguraikan peristiwa hukum, kita akan kesulitan untuk menentukan hanya itu seperti apa peristiwa hukumnya seperti apa, kemudian menentukan pasal berapa yang dilanggar, karena kerepotannya kemudian. Ada pertanyaan? Pak Dekan, Ya. apakah gugatan itu tujuannya untuk untuk kita melakukan sebuah tuntutan? Kenapa harus dibedakan, Pak Dekan? Gugatan itu kan kalau di tun ya, kalau di tun maupun di peradilan umum ya, itu untuk kita minta membatalkan keputusan yang sudah dibuat. Makanya kalau di tun ya ada namanya upaya tadi itu upaya administrasi. Jadi hanya ada asas namanya contrario actus ya. Jadi siapa yang membuat keputusan, hanya dia yang bisa membatalkan. Kalau dia tidak berkenan membatalkan keputusan, maka hanya pengadilan yang bisa membatalkan. Misalnya Pak Kades buat keputusan. Jadi keputusan itu tidak bisa dibatalkan oleh bupati, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh kadus dan selainnya. Hanya Pak Kades itu yang bisa membatalkan keputusan itu. Tapi kalau Pak Kades itu tidak berkenan membatalkan keputusan itu, hanya pengadilan yang kemudian diberikan wewenang untuk membatalkannya. Dengan diuji kemudian prosedurnya. Apakah dia sudah sesuai prosedur, SOP tadi itu. SOP-nya itu kan ada banyak ya. Ada
peraturan kepala desa, ada Perdes, kemudian ada peraturan kepala daerah, Perkada, ada peraturan Perkada, daerah, dan Perkades seterusnya. juga ada. Nah, itu prosedurnya itu dilihat di mana di aturannya itu. Apa yang dilanggar kemudian. Contoh misalnya, kita menggugat soal masker. Soal masker, orang keluar rumah wajib menggunakan masker. Ya, betul. Nah, di mana fasilitas umum yang kemudian yang dilanggar? Apakah mobil pribadi masuk kriteria fasilitas umum atau tidak? Kalau kita mau nguji itu misalnya. Oh, ternyata tidak ada. Itu masuk dalam lingkup fasilitas umum. Yang masuk dalam fasilitas umum adalah mobil transportasi, mal, pasar, dan seterusnya misalnya. Mobil pribadi tetap tidak masuk dalam lingkup fasilitas umum. Maka disitulah pelanggarannya kemudian bisa dilakukan, bisa dilihat. Atau mau buat sertifikat misalnya. Prosedur pembuatan sertifikat adalah harus dimulai dari kalau dia objek yang pertama kali didaftarkan, maka dia wajib memiliki sporadik misalnya. Wajib memiliki surat keterangan dari desa, wajib diketahui oleh orang-orang yang di samping tanahnya misalnya, ikut tanda tangan. Nah, kalau prosedur ini tidak diikuti, maka ini dapat membatalkan sebuah keputusan TUN kemudian, pembatalan sebuah sertifikat. Atau dia harus diumumkan selama 2 bulan. Tapi itu tidak dilakukan. Atau juga mungkin dia pada saat pengukuran, dia harus mengukur bidang tanah tersebut. Setelah diukur, harus ada persetujuan dari pihak-pihak di batas-batas tanah misalnya. Tapi itu tidak ada kemudian. Nah, itu kemudian kesalahan prosedur. Di situ maksudnya. Atau Pak Kades mau memberhentikan kepala dusunnya, tapi tidak dilalui dengan surat peringatan. Langsung memberhentikan kepala dusunnya. Nah, itu tidak sesuai dengan prosedur kemudian. Nah, itu yang diuji. Pada prosedurnya adalah harus diberikan dengan surat peringatan. Kalau surat peringatan pertama tidak diindahkan, masuk surat peringatan kedua. Surat peringatan kedua tidak diindahkan, masuk surat peringatan ketiga. Nah, kalau sudah surat peringatan ketiga tidak diindahkan juga, baru bisa memberhentikan kepala dusunnya misalnya. Nah, itu prosedur. Tapi peringatan itu berbentuk surat atau bisa berbentuk lisan, boleh saja, itu kan bisa saja kita ajukan. Harus dia tertulis. Karena ini kita pengujian formil. Nah, pengadilan TUN tidak mau dia berbentuk lisan. Nah, tertulis dibuat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Jangan sekaligus dibuat 1, 2, 3 langsung diberikan. Nah, itu tidak sesuai prosedur. Nah, itu yang maksudnya yang di prosedurnya kemudian. Nah, itu yang diuji. Prosedur-prosedurnya ini diuji berdasarkan apakah ini diatur atau tidak dalam peraturan perundang-undangan. Soal kewenangan juga diuji. Soal kewenangan, apakah BPN punya kewenangan tidak menerbitkan sporadik misalnya. Tiba-tiba BPN tanpa sporadik dia membuat sertifikat misalnya. Kan tidak punya kewenangan dia membuat sertifikat tanpa ada sporadik kemudian. Di situ ya cacat prosedurnya, cacat administrasinya. Yang lain ada tambahan? Sedikit Pak, dengan kaitannya dengan ini pilkades atau pilkada. Nah, ketika terjadi pencalonan pilkada atau pilkades, ada salah seorang calon misalnya ada salah seorang calon untuk kurang daripada persyaratan, contohnya untuk pemalsuan daripada ijazah. Nah, tetapi oleh panitia kadang-kadang tidak mengerti atau tidak paham, dia diluluskan aja sebagai calon. Setelah dia terpilih dimenangkan oleh calon dia punya ijazah yang palsu ini. Nah, oleh bupati atau masyarakat sebelumnya itu kan dia tahu calon itu punya ijazah palsu dan diadakan demo besar-besaran, tetapi oleh daerah kadang-kadang langsung dilantik. Siapa yang kita tuntut dalam hal itu, Pak Dekan? Jadi gini, pada saat dia pencalonan, dia ngajukan ijazah kan? Ya. Syaratnya adalah minimal lulusan SMA. Ya. Tapi dia ngajukan ijazah sarjana, itu kan? Ngajukan ijazah sarjana. Oleh tim
PKDes semestinya yang diuji itu bukan ijazah SMA bukan ijazah universitasnya, karena syarat minimalnya yang dilihat. SMA-nya yang diuji. Itu pada saat itu sudah selesai seharusnya. Tidak perlu dia sampai menguji syarat soal ijazah kuliahnya. Karena itu bukan syarat sebagai syarat minimal kan. Kalau dia mau menggunakan ya silahkan digunakan. Tapi kan dia hanya menggunakan, tapi kan dia sudah menguji syarat SMA-nya, diloloskan dia. Nah, pada saat diloloskan, ternyata ijazah kuliahnya ini adalah palsu. Yaitu urusan di luar kemudian dari kewenangan panitia. Ijazah SMA-nya misalnya palsu, yaitu. Nah, ijazah SMA-nya palsu. Kalau ijazah SMA-nya palsu, pada saat dia pencalonan itu yang harus dilakukan verifikasi faktual, istilahnya. Datanglah ke SMA atau misalnya paket C, ini paket C paling banyaknya. Datang ke tempat paket C-nya ini. Di mana paket C-nya? Di sini. Kalau ada di tempat ini berarti ke provinsi. Ke Dinas Pendidikan Provinsi, karena di situ yang mengeluarkan. Diuji di situ, dicek apakah betul nama ini, nomor induk ini ada atau tidak. Kalau dia dibuatkan surat ada, berarti kan sah. Tapi kalau dia tidak ada, ya dari situ mestinya sudah dibatalkan pencalonannya, bukan diloloskan. Karena tapi ini kan sudah berjalan ini Pak Dekan, dia berjalan artinya dia yang palsu, yang ijazahnya palsu ini lolos atau sudah dikatakan menjadi kepala daerah atau kepala desa. Tetapi oleh daerah kadang-kadang dia tahu masyarakatnya itu demo besar-besaran, kadang-kadang secara langsung dilantik. Terus dalam hal ini siapa yang kita gugat gitu Pak Dekan? Dari panitia sebetulnya. Panitianya ini pada saat dia mengajukan itu, kenapa tidak kemudian dibatalkan pencalonannya? Kan yang lalai panitia ini berarti. Membiarkan orang lolos terus, berarti dia tidak melakukan verifikasi faktual. Nah, seandainya panitia itu tidak tahu dalam hal itu, artinya bisa dikatakan panitia kadang-kadang tidak memeriksa secara detail, itu maksud saya, bahwa jasa itu palsu. Itu namanya panitia lale, Pak Haji. Di situ ada. Jadi begini, Pak Hawat. Jadi pada saat dia sudah lolos, sudah menjadi calon dan dia menang, dia wajib dilantik. Soal ada dugaan dia palsu, yaitu harus ada putusan pidananya kemudian. Nah itu maksud saya. Karena posisinya panitia ini tidak melakukan verifikasi faktual di awal. Nah setelah dilantiknya siapa yang kita gugat, itu yang saya maksud. Kalau dia sudah ada putusan pidana dengan sendirinya, kemudian bupati yang membuat SK mau mencabut SK-nya atau tidak? Nah itu dia Pak Dekan. Kalau dia tidak mencabut SK-nya baru dia digugat, itu. Tapi persoalan masalahnya bukan dari bupati, persoalan masalahnya jadi panitia pertama tadi itu. Itu yang saya maksud Pak Nasri. Tidak melakukan verifikasi faktual di awal, gitu loh. Yang mengakibatkan kemudian di akhir bukan kesalahan bupati kemudian melantik, tapi kesalahan di awal dari sejak awal. Persoalan sudah bupati tidak boleh kemudian menolak untuk pelantikan karena sudah diputuskan oleh panitia. Sudah diputuskan oleh BPD misalnya, tidak boleh dia menolak, harus dia lantik. Persoalan ada ijazah palsu, ya itu harus dibuktikan di peradilan pidana. Kalau peradilan pidananya menyatakan dia terbukti, ya itu bisa dilakukan. Contoh misalnya ada kasus DPR misalnya, DPR provinsi tidak salah ya, yang diduga palsu. Sampai dia sudah mau dilantik, baru terungkap dia diduga palsu. Berarti kesalahannya bukan di DPR-nya, bukan di DPR, bukan di gubernurnya yang melantik, tapi di KPU-nya. KPU yang kemudian lalai melakukan verifikasi faktual. Ada apa? Itu pertanyaannya kan. Kalau digali, kalau ditarik itu ya di awal peristiwanya. Nah misalnya itu digugat terus KPU-nya kalah, terus siapa yang kita mau gugat lagi kan gitu. Sementara KPU itu sudah dilantik kan gitu. Bukan KPU-nya yang kita gugat. Kalau dia sudah dilantik,
berarti diuji dulu soal sah atau tidak sah ininya ijazahnya dalam peradilan pidana. Kalau dia terbukti di peradilan pidana tidak sah ijazahnya, maka mintalah ke pembuat SK. Kalau yang membuat SK adalah gubernur untuk membatalkan. Oke, terima kasih Pak Dekan. KPU-nya Masuk bisa pemalsuan dokumen. KPU-nya bisa diarahkan untuk di sidang kode etik, tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedurnya, gitu kan? Ya. Kalau terkait dengan identitas tadi, Pak Dekan, kan yang tercantum tadi di surat kuasa khusus yang diperlihatkan sama Pak Dekan itu kan ada nama, alamat, agama, kewarganegaraan, lalu kan ada yang tertinggal di situ ada jenis kelamin, identitas. Apakah itu juga tidak mempengaruhi, Pak Dekan? Tidak mempengaruhi. Yang terpenting adalah kewarganegaraan tuh. Oke. Itu menjadi syarat wajib di dalam peradilan TUN. Jadi kewarganegaraan itu harus jelas. Kalau dia posisinya WNA misalnya, dia harus dapat izin, kemudian izin menggugat dari kedutaannya. Apakah dia masuk ke Indonesia ini sah atau tidak, atau ilegal misalnya. Nah, itu yang harus dibuktikan dulu dengan izin dari tempat warga apa ininya dia. Tapi paling tidak Pak Nasri harus dituliskan jenis kelaminnya. Yang lain ada pertanyaan dulu? Ya, halo Pak. Yang tadi itu kita ajukan ke pengadilan umum atau PT-UN, Pak? PT-UN. Ya, maksud saya kan Bapak bilang pidana tadi. Oh, kalau pemalsuannya begini, kalau pemalsuannya itu prosedurnya sudah dilewati semua. Ini kan dia diduga memalsukan ijazah itu di dalam peristiwanya adalah Pilkades misalnya. Anggap Pilkades peristiwa hukumnya. Dia diduga memasukkan ijazah pada saat Pilkades. Tetapi proses Pilkades sudah berlangsung. Sudah terlewatin tahapan Pilkadesnya. Sampai tinggal tahapan pelantikan. Dilantiklah dia. Kan bukan kewenangan panitia Pilkades lagi ini yang mau kita uji. Bukan kewenangan panitia Pilkades yang mau kita uji. Tapi yang mau kita uji adalah kewenangan ijazahnya yang palsu itu. Maka kalau kita duga palsu yang digunakan untuk Pilkades, ya kita bawa dia ke peradilan pidana. Kan tidak mungkin bupati menolak permohonan. Bukan permohonan yang diajukan oleh BPD misalnya. Pilkades sudah selesai, BPD mengajukan inilah pemenangnya, silakan dilantik oleh bupati. Bupati tidak boleh kemudian menolak dengan alasan ijazah. Karena ijazahnya tidak ada yang menjelaskan ini palsu. Karena dari panitia sudah melakukan proses seleksi terhadap ijazahnya. Makanya kesalahan awalnya adalah di panitia itu nanti kemudian. Kalau terbukti, berarti panitia tidak bekerja secara profesional. Pada saat proses, kalau sudah itu dibuktikan pidananya. Siapa yang dipidanakan, panitia atau calon kades yang dilantik? Kalau dalam hukum ya dua-duanya bisa dipidanakan. Pak Kadesnya juga bisa dihukum. Pak Kadesnya bisa pasti pembuat apa yang menggunakan ijazah itu yang dipidana kan? Ya. Yang menggunakan dan yang membuat. Yang mengeluarkan ijazah juga bisa dipidanakan ya Pak dosen. Yang membuat dan yang menggunakan. Ini halo Pak, ini kan kasus ini pernah kasus ini kan pernah terjadi di Desa Tebaban, Pak. Ya betul. Nah, Tebaban itu kan ijazah kuliahnya itu tidak salah. Ya. Nah, ijazah kuliah Israel Waton itu. Ya, ijazah S1-nya ya. Ya. Kan syaratnya adalah SMA. Nah, ya, betul, Pak. Oleh panitia kemudian dia dibatalkan itu kan? Dibatalkan pencalonannya oleh panitia pada saatnya adalah SMA. Kalau SMA ya sudah lolos dia. Makanya dia gugatlah ke pengadilan TUN. Oleh pengadilan TUN dikabulkan dia untuk menjadi calon. Nah, tapi tetap dia jadi calon itu karena tetap dia jadi calon kan? Ya. Nah, karena sudah lolos syarat SMA-nya itu yang diuji oleh TUN. Bukan ijazah SMA-nya bukan ijazah SMA-nya yang palsu, tapi ya terkecuali persyaratannya
S1 baru di tapi oleh panitia dia dibatalkan karena S1-nya itu. Ya. Di situ kesalahan panitia. Siap. Panitianya salah kemudian memaknai sebuah bunyi undang-undang. Bunyi syarat undang-undang itu adalah SMA. Walaupun dia menggunakan S1, tapi syarat minimalnya yang dilihat semestinya. SMA, ya siap. Nah, jangan dilihat ijazah kuliahnya yang tidak memenuhi syarat. Nah, cuma kenapa si calon ini tidak menarik syarat kuliahnya itu jangan digunakan, tapi dia tetap menggunakannya. Di situ kesalahannya dia. Ya. Hanya dia dipidana kan dengan syarat itu. Dia tahu dirinya salah, dia gunakan tetap itu sampai proses akhir. Ya di situ pidananya. Kenapa dia tidak tarik itu loh? Padahal oleh Tun dia dimenangkan soal syarat minimal SMA itu. SMA ya. Begitu pencalonnya tetap dia gunakan jasanya itu kesalahannya dia. Itu barangkali pencitraan itu pada kan sehingga dia pakai jasa satunya. Begitu aja Tebaban tidak salah Tebaban itu. Dia menang. Betul, Pak. Dia menang ya? Ya menang di PT UN, Pak. Yang menang sekait dengan itu. Pada pilkades dia menang atau tidak? Oh, itu kan pembatalan dia, kan tidak jadi dia. Pembatalan pencalonan dia itu dari panitia. Ya, kan di PT UN yang dimenangkan. Ya. Oh, pilkadesnya sudah berlangsung ya? Pilkada sudah berlangsung. Langsung baru dia dimenangkan. Ya. Ya. Itu kan prosesnya sampai beberapa bulan itu. Itu baru tidak di cancel itu. Di cancel diteruskan. Ya, Pak. Beban. Betul. Cuma di situ dia. Tapi di panitia mestinya dia kalau dia mau gugat ganti rugi ya bisa sih dia ganti rugi itu panitianya. Akibat tidak ininya kan. Makanya harus jeli di syarat prosedur. Kalau syaratnya SMA ya SMA saja ajukan, nggak usah sampai ke kuliah. Kecuali kalau kita yakin kita punya ijazah kuliah ini benar gitu kan. Jangan sok-sokan. Ada kasus apa itu yang DPR provinsi yang Partai Berkarya tidak salah itu. Partai Berkarya ini kan setelah dia menang selesai pileg, baru teman partainya yang kemudian melaporkan dia ada ijazah palsu. Tapi kan prosesnya sudah dilakukan oleh KPU untuk memverifikasi dan seterusnya. Sekian bulan diumumkan dan sekian dan seterusnya macam dan sudah mulai cara diumumkan apakah dia palsu atau tidak kemudian. Tapi kan tidak terbukti akhirnya. Jadi ada pertanyaan? Dapil mana itu, Pak? Dapil Wonosabe. Dilanjut dulu, Pak. Jalaluddin berarti? Ya, Pak Jalal. Dekat kampung itu. Tembeng. Pak Kadim ada pertanyaan? Nah, lagi santai Pak Kadim ini. Dilanjut, Pak. Yang lain? Anak contoh lagi, contoh loh. Pak Kadim ada pertanyaan? Hilang ya. Ini gugatan pasal 3 sudah tadi ya. Ini contoh gugatan badan hukum. Nah, kalau contoh gugatan badan hukum kayak begini. Contoh gugatan badan hukum. Contoh gugatan badan hukum. Ini kalau badan hukum, kalau yang menggugat adalah sebuah perusahaan, badan hukum, atau yayasan atau apa ininya, yang penting dia ada badan hukum, jadi dia harus seperti ini. Nama badan hukumnya, alamatnya dalam hal ini diwakili oleh siapa yang mewakili. Kalau dia koperasi misalnya, siapa yang berhak mewakili, itu ada di aktenya semua. Atau istilahnya kalau di perbankan itu ada di direksi. Siapa direksi yang paling berwenang untuk mewakili. Nah, pekerjaan direktur utama di RUT bisa, atau direksi, badan hukum perdata berdasarkan akte. Aktenya harus disebut, harus jelas. Nah, nanti aktenya dilampirkan ini. Betul enggak orang ini punya kewenangan mewakili sebuah badan hukum. Atau mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM suatu keputusan tanggal sekian. Berikan kuasa kepada
tergugat. Tetap dengan upaya hukum tadi itu, objeknya pasal 1 angka 9 TUN, bukan 1 pasal 3 ya, tapi pasal 1 angka 9 Undang-Undang TUN. Upaya administrasi, tenggang waktu, kepentingan penggugat yang dirugikan, positanya, permohonan penundaan, kalau dia ada objek yang mau ditunda lebih dahulu. Jadi tadi itu, ini yang tidak dilakukan oleh yang terbaban. Tidak ada permohonan penundaan pada saat itu, seingat saya. Kalau dia lakukan permohonan penundaan, masih akan ditunda pilkadesnya. Ini tidak melakukan permohonan penundaan, akhirnya pilkadesnya lanjut terus, walaupun perkaranya lanjut akhirnya. Di situ kesalahan, ketidakhati-hatian dari kuasanya kemudian tidak meminta permohonan penundaan pilkades sampai selesainya perkaranya dia. Itu yang tidak ada diminta dan tidak dimohonkan. Kronologis objek asas pembuktian yang baik yang sudah kita jelaskan. Nah ini kalau badan hukum. Lain Pak Budi gambar doang. Iya. Mana Pak Sarwin ini enggak ada ya? Pak Fajri mana pernah masuk Pak Fajri ini? Masih berduka Pak Dia Sarwin. ke Jakarta mungkin Pak Fajri. Apa? Dia ngapain? Dia ke rumah mertuanya. Oh, Dia mudik, Pak. cepatnya mudik. Mulai itu ini Pak Kedim. Ya apa kan Pak Kedim? Ada pertanyaan lagi? Tumben bawah Pak Kedim. Oh, ada pertanyaan Pak Kedim ini. Kalau tidak ada kita akhiri. Siap. Dibuat gugatannya ya. Minggu depan kita bahas eksepsi. Kakak. Siap. Depan kita bahas soal Oke Pak. eksepsi dan jawaban. Seperti apa materi jawaban dan eksepsi. Buat gugatannya dimasukin, saya kasihin komentar. Kalau surat kuasanya sudah saya lihat, sudah bagus-bagus. Kelompok Pak Dekan ya. Ya, kelompok. Tidak yuk. Ganti ya, tidak. namanya sudah kelompok. Dayu udah Sampai janji tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih.